Lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam barisan anak bangsa anti kecurangan atau BABAK, Wan Aliansi Pemerhati Hukum Kalimantan Selatan melakukan aksi damai di halaman kantor DPRD Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, jelang tengah hari Rabu 29 November 2023. Lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam barisan anak bangsa anti kecurangan atau BABAK, Wan Aliansi Pemerhati Hukum Kalimantan Selatan melakukan aksi damai di halaman kantor DPRD Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan jelang tengah hari Rabu 29 November 2023. Kehadiran mereka hanya disambut Ketua DPRD Hulu Sungai Tengah Rahmadi Jingga beserta beberapa orang anggota dewan. Supaya masyarakat jangan hari tahunan. Artinya kalau kita datangi, kita demo di sini, mereka ini benar-benar bertanggung jawab, turun menghadapi kami. Nah ini yang penting. Jangan waktu kainan waktu anak pendidikan, anak pemilihan datang akan menyampaikan aspirasi masyarakat, akan membela masyarakat, baca-baca urusan masyarakat aja. Tapi udah sampai kita mau demo, mau menyampaikan aspirasi, menghadapi aja akademinya. Betul, kita siap dan terima kasih karena ulun pertama habis operasi Pak Bahrudin karena mendengar dari kawan-kawan LSM akan mengaspirasi kita hadir hari ini. Betul. Nah ini perlu kasih semangat. Mudah-mudahan dapat sehat, panjang umur dan mau menjabat lagi 5 tahun yang akan datang. Kalau perlu kita calonkan jadi bupati Hulu Sungai Tengah. Bagaimana? Rekan-rekan siap aja. LSM pun diajak melakukan audiensi di DPRD Hulu Sungai Tengah. Dalam audiensi ini, Ketua LSM BABAK Kalimantan Selatan Bahrudin menyampaikan beberapa pertanyaan. Karena berhubung ini adalah tugas DPRD kepada usaha, yaitu masalah kenapa DPRD kepada tidak menganggarkan adanya dana hibah untuk pilkada serentak tahun 2024 wilayah PDG Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun anggaran 2003. Ini yang kami pertanyakan. Ini kan ributnya di media massa. Dari media massa itu dari 13 kabupaten kota itu HST yang tidak menganggarkan. Sekarang ada apa? Nah ini sebenarnya DPR ini kan harus jeli dan harus tahu siapa sebenarnya yang salah. Apa DPR tidak mau menganggarkan atau pemerintah daerah tidak memasukkan anggaran. Jadi supaya jangan jadi impit dari masyarakat nanti, ini DPR tidak mau membahas, DPR tidak mau menganggarkan. Ini supaya jelas. Jadi kita sekarang ini mengetahui siapa sebenarnya yang tidak menganggarkan. Walaupun sekarang kan sudah dihibahkan dari anggaran lain, mungkin ada di pengadaan anggaran, tapi kita kan malu nih. Kita sekarang melakukan dari 13 kabupaten kita cuma HST yang tidak menganggarkan. Apa kita dari tidak mau pilkada? Kalau tidak pilkada kita sudah otomatis negara sendiri aja. Nah itu perlu bikin kemerdekaan sendiri aja. Itu kan sangat tidak etis. Pembahasan anggaran perubahan, kalau kada salah, kalau kada silap, beberapa kali dari Ketua TAPD yang seharusnya hadir, beliau berhalangan. Itu satu. Yang baru saja kita 2 bulan yang lewat kalau tidak salah, rapat penyampaian dari fraksi-fraksi DPRD. Ada 6 fraksi DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah ingin menyampaikan yang seharusnya dihadiri oleh bupati ataupun wakil bupati. Tapi pada waktu hari itu diwakili oleh Pak Sekda. Yang sangat urgent, yang sangat dinanti-nantikan oleh kawan-kawan daripada fraksi-fraksi tanggapannya. Tapi ternyata Pak Bupati dan Wakil Bupati tidak hadir pada waktu itu. Kurang lebih 1,5 bulan yang lewat
Itu sangat kami harapkan, tapi ternyata kita skor 1 jam ditunggu sampai jam 1 ternyata juga tidak hadir. Jadi kami bukan tidak membahas apa yang disampaikan di PYJ tadi, bukan tidak menggawe, tapi tidak sesuai awan permintaan kawan-kawan badan anggaran yang belum mencapai 50%. Hanya mencapai sekitar 40% pada bulan akhir September. Makanya mereka tidak bisa untuk anggaran perubahan ini bisa dilanjutkan karena mana sampai ditanyakan kalau memang ujar kawan-kawan badan anggaran kali bisa begawi Bapak dah, kita masih ingat itu. Kalau kali bisa menggawi Bapak dah, ternyata kadang-kadang yang sudah bisa pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Ketua LSM Babak Kalimantan Selatan Bahrudin Wetakuni Prima TV memandangkan kinerja DPRD Hulu Sungai Tengah dalam menjalankan tugasnya berjalan baik sesuai perundang-undangan. Pertama mengucapkan banyak terima kasih kepada pertama Ketua DPR dan anggota-anggota DPR yang hadir pada hari ini. Jadi sekarang ini kami sangat cukup jelas dan terang benderang bahwa DPR itu kami anggap tidak salah. Dia memang menjalankan sesuai aturan dan perundang-undangan. Jadi yang ini yang perlu masyarakat ketahui. Selama ini yang beredar di media massa sosial dan media massa kita, ternyata DPR memang menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya. Dapat dibuktikan kenapa tidak dibahas anggaran itu karena sarapan anggarannya cuma sekitar 40-50%. Kalau ditambah lagi malah bertambah lagi nanti anggarannya. Buat apa? Nah ini yang perlu ditelisik oleh aparat penegak hukum. Harapannya apa, Bro? Harapannya sekarang kami minta kepada DPRD, terutama ketua DPRD, bantu hak angket supaya ini bisa mengangkat apa permasalahan yang sebenarnya. Mungkin itu bisa sampaikan. Terima kasih. Anggota DPRD Hulu Sungai Tengah Yazid Fahmi menyatakan sangat berterima kasih kepada LSM yang sudah memberikan aspirasi dan menjadi pengingat anggota Dewan untuk menjalankan tugas sesuai dengan permasalahan yang terjadi di Hulu Sungai Tengah, khususnya berkaitan dengan Pansus. Yang pasti terima kasih dulu, kami diingatkan dalam konteks hari ini menyampaikan aspirasi. Paling tidak kami semakin hari juga semakin ingat bahwa ada hal yang harus terus kami kawal, terutama berkaitan dengan Pansus. Ini bukan hanya lagi tanggung jawabnya Pansus, karena Pansus itu sudah dibubarkan, ini menjadi bagian tanggung jawab DPRD. Menjadi komitmen kami bersama untuk terus mengawal ini, bagaimana pada akhirnya penegakan hukum itu bisa terselenggara sebagaimana mestinya. Dan sebagaimana disampaikan tadi bahwa proses di kejaksaan itu sudah naik sampai kepada penyidikan. Pada prinsipnya ketika naik statusnya menjadi penyidikan berarti ada unsur alat bukti yang mencukupi untuk bisa menaikkan status itu. Nah ketika sudah masuk ke penyidikan idealnya sudah ditetapkan tersangka. Mudah-mudahan dalam konteks pengawasan Hubungan Pian sebagai LSM, kemudian kami juga untuk memperkuat lagi pengawasannya sehingga siapa yang salah memang harus bisa ditegaskan itu yang salah. Kalau memang ternyata tidak ada bukti yang cukup, silakan pihak APH untuk bisa menegaskan bahwa itu tidak cukup alat bukti. Tapi kalau memang cukup alat buktinya, kami DPRD mendesak ini sesegera mungkin untuk bisa diselesaikan. Ketua DPRD Hulu Sungai Tengah Rahmadi Jingga menyatakan menyambut baik dengan aspirasi yang disampaikan LSM Babak Kalimantan Selatan dan Aliansi Pemerhati Hukum Banuat terkait dengan masalah APBD perubahan dan anggaran pilkada yang masih belum disetujui. Rahmadi Jingga menyatakan bila seberatan anggota Dewan Hulu Sungai Tengah berkeinginan menyelesaikan anggaran yang telah diminta oleh pemerintah kabupaten. Namun seiring berjalannya waktu, dalam pembahasan di Badan Anggaran ternyata kinerja pemerintah kabupaten belum memenuhi 41%. Bahkan anggaran APBD yang sebelumnya sudah disetujui tetapi pelaksanaannya belum mencapai 50%.
Menurut Rahmadi Jingga, jika anggarannya kembali ditambah, maka anggota dewan yang nantinya akan diperiksa oleh instansi terkait. Belum mencapai 50%. Nah, kalau kami menambah anggaran, nantinya kami DPRD yang dipersalahkan. Sekali lagi, kami jangan sampai dipersalahkan masalah anggaran. Karena kami ingin sekali mendukung untuk membangun HST yang lebih maju. Itulah salah satunya mereka datang ke sini mempertanyakan. Kami sangat berterima kasih kepada seluruh LSM untuk didengar bersama-sama agar di kemudian hari pemerintah daerah akan bisa berkomunikasi kepada kami di Kabupaten. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Dalam kesempatan ini, lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Barisan Anak Bangsa Anti Kecurangan dan Aliansi Pemerhati Hukum Kalimantan Selatan melakukan aksi damai pula di halaman kantor Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah terkait dugaan tindak pidana korupsi di Dinas Sosial Wan Dinas PUPR Hulu Sungai Tengah. Kami jauh-jauh datang dari Banjarmasin, Pak. Ini yang pertama kalinya untuk menyampaikan aspirasi. Kami berharap apa yang nanti disampaikan beliau, ya, yang bukan kami mendesak, Pak. Kalau kami mendesak kita harus benar ini, kalau ada berpihak meminta untuk sesegera mungkin, ya, untuk melakukan penyelidikan terhadap mungkin kepala dinas atau mungkin PPK atau mungkin ada mungkin anggota DPR mungkin, ya, karena itu sangat berkaitan semuanya. Jangan-jangan nanti ketika Ketua LSM Babak Kalimantan Selatan Bahrudin menyatakan meminta Kejari Hulu Sungai Tengah menindaklanjuti rekomendasi DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah atas hasil pansus terkait dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas Sosial Wan Dinas Kesehatan. Bahrudin memandahkan sangat mendukung langkah Kejari Hulu Sungai Tengah dalam melakukan pendampingan kepada Dinas PUPR Wan Pendidikan yang diharapkan bisa mencegah adanya benturan dengan aturan hukum. Kita tunggu aja. Tapi kalau nya berlarut sampai 2-3 bulan lagi, ya terpaksa kita tanya lagi kan apa lagi hambatannya. Itu mungkin. dan kita juga nanti akan menyampaikan adanya beberapa baik di Dinas PUPR dan juga Dinas Pendidikan. Ya betul. Kasipirsus Kejari Hulu Sungai Tengah, Heri didampingi Kasih Intel Dani menyatakan masalah yang disampaikan bebuan LSM ini akan menjadi atensi pihaknya. Menurut Heri, pihaknya sudah meminta keterangan dari ahli Wan berkoordinasi dengan Kementerian Sosial untuk menilai kerugian yang terjadi. Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah di dalam tahun ini kita menangani beberapa perkara. Yang menjadi atensi dari masyarakat ini dua perkara, yaitu keterkaitan dengan penanganan perkara di Dinas Sosial dan di Dinas Pekerjaan Umum. Nah, terkait dengan dua perkara tersebut, kami sudah meminta keterangan dari ahli dan meminta dari Kemensos dan meminta untuk nilai kerugiannya kita sudah dari BPKP dan sudah ada surat perintah tugas dari Kaper, yaitu berakhir pada tanggal 3 November yang dilakukan dengan cara metode audit investigasi. Mungkin kami sebagai penyidik Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah, kami menunggu hasil dari BPKP. Setelah ada hasil dari BPKP, mungkin kami akan proses lebih lanjut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 keterkaitan dengan KUHP.